Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamlu Atulaili. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pasar jasa, integrasi segmentasi, targeting, dan positioning dalam perspektif kualitas layanan. Nah, perencanaan pasar jasa di sini merupakan proses strategi yang dilakukan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan pengalaman layanan yang unggul dalam industri jasa modern. Nah, perusahaan di sini tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan saja, tetapi juga pada penciptaan pengalaman pelanggan yang menyeluruh. Karakteristik jasa di sini seperti intangibilitas, heterogenitas, dan inseparabilitas membuat perusahaan harus lebih memahami kebutuhan pelanggan tersebut. Nah, oleh karena itu, strategi segmentasi di sini, targeting dan positioning menjadi sangat penting dalam mengingatkan kualitas layanan dan memenangkan persaingan. Selanjutnya yaitu landasan filosofis dan konsep kualitas layanan. Nah, kualitas layanan di sini merupakan ukuran seberapa baik layanan yang diberikan perusahaan tersebut mampu memenuhi harapan pelanggan. Berbeda dengan produk fisik yang dapat diuji sebelum digunakan, kualitas jasa di sini sangat bergantung pada persepsi pelanggan. Nah, pelanggan akan membandingkan layanan tersebut Penjelasan selanjutnya yaitu tentang dimensi kualitas layanan atau self-qual. Dimensi kualitas layanan di sini terdiri dari 5 dimensi utama, yaitu yang pertama reliability atau keandalan. Reliability di sini merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan yang akurat dan konsisten sesuai dengan janji yang diberikan kepada pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu assurance atau jaminan. Asuransi di sini merupakan kemampuan karyawan dalam memberikan rasa percaya kepada pelanggan melalui kompetensi, kesopanan, dan kredibilitas. Yang ketiga yaitu tangibles atau bukti fisik. Bukti fisik di sini merupakan penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan karyawan tersebut yang digunakan dalam memberikan layanan. Nah, bukti fisik di sini menjadi kesan pertama bagi pelanggan terhadap perusahaannya. Yang keempat yaitu empati. Empati di sini merupakan perhatian individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan tersebut. Nah, perusahaan di sini harus memahami kebutuhan pelanggan secara personal. Yang terakhir yaitu responsiveness atau daya tanggap. Responsiveness di sini merupakan kesediaan perusahaan dalam membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat. Penjelasan selanjutnya yaitu model kesenjangan layanan atau gaps model. Yang pertama yaitu knowledge gap, gap pengetahuan. Gap pengetahuan di sini terjadi ketika perusahaan tidak memahami harapan pelanggan dengan baik. Nah, hal ini biasanya terjadi karena kurangnya riset pasar. Yang kedua yaitu standar gap. Standar gap di sini terjadi ketika perusahaan tersebut memahami harapan pelanggan tetapi gagal menetapkan standar layanan tersebut. Yang ketiga yaitu delivery gap. Delivery gaps di sini terjadi ketika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu communication gap. Nah, communication gap di sini terjadi ketika promosi perusahaan tersebut tidak sesuai dengan layanan yang diberikan. Yang terakhir yaitu customer gap atau gap pelanggan. Nah, customer gap di sini merupakan perbedaan antara harapan pelanggan dengan layanan yang diterima. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar, mengidentifikasi spektrum kebutuhan. Nah, segmen pasar di sini merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, segmentasi pasar di sini membantu perusahaan memahami pelanggan tersebut secara lebih spesifik. Di sini ada beberapa variabel segmentasi dalam konteks jasa. Yang pertama yaitu geografis. Nah,
geografis di sini segmentasi geografis membagi pelanggan berdasarkan wilayah atau lokasi. Yang kedua yaitu demografis. Demografis di sini membagi pelanggan berdasarkan usia, pendapatan, pendidikan, dan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu psikografis. Segmentasi psikografis di sini membagi pelanggan berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. Yang terakhir yaitu perilaku. Nah, perilaku di sini membagi pelanggan berdasarkan loyalitas dan frekuensi penggunaan. Selanjutnya yaitu syarat segmentasi yang efektif. Nah, agar segmentasi dapat ditransformasikan menjadi tindakan operasional, ia harus memenuhi 5 kriteria kualitas. Yang pertama yaitu harus terukur. Maksudnya di sini yaitu ukuran, daya beli, dan profil segmen harus dapat diukur dengan jelas. Yang kedua yaitu cukup besar. Maksudnya di sini yaitu segmen tersebut harus cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Yang ketiga dapat diakses. Nah, perusahaan harus mampu menjangkau dan melayani segmen tersebut secara efektif. Yang keempat yaitu dapat dibedakan. Nah, setiap segmentasi harus memberikan respons yang unik terhadap penawaran pemasaran yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu dapat ditindaklanjuti. Program pemasaran yang menarik dan efektif di sini dapat dirumuskan untuk menarik segmen tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu targeting, yaitu memilih medan pertempuran strategis. Nah, targeting di sini adalah proses mengevaluasi daya tarik dari setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Di sini ada beberapa pendekatan strategi targeting, yaitu yang pertama undifferentiated marketing atau menargetkan seluruh pasar. Yang kedua yaitu differentiated marketing atau menargetkan beberapa segmen saja. Yang ketiga yaitu concentrated marketing atau menargetkan cuma satu segmen saja. Selanjutnya positioning, yaitu menanamkan citra di benak pelanggan. Nah, positioning di sini adalah tahap akhir dari proses STP, di mana perusahaan tersebut merancang penawaran dan citra merek agar menempati posisi yang khas dan bernilai dibandingkan dengan pesaing di benak target pelanggan tersebut. Di sini ada beberapa strategi diferensiasi jasa. Yang pertama yaitu diferensiasi produk atau fitur, yaitu menawarkan layanan yang unik. Yang kedua, diferensiasi manfaat, yaitu memberikan manfaat berbeda terhadap pelanggan. Yang ketiga yaitu diferensiasi proses, yaitu memberikan layanan dengan cepat. Yang terakhir yaitu diferensiasi simbolik atau memberikan nilai prestise kepada pelanggan. Penjelasan yang terakhir yaitu jenis-jenis strategi positioning. Di sini ada beberapa jenis tentang strategi positioning. Yang pertama yaitu positioning fungsional, yaitu menekankan pada kemampuan layanan untuk menyelesaikan masalah konteks terhadap pelanggan. Yang kedua yaitu positioning simbolik. Maksudnya di sini yaitu fokus pada keinginan pelanggan untuk memiliki identitas sosial tertentu dan rasa memiliki atau prestise. Yang ketiga yaitu positioning eksperiensiasi atau menitikberatkan pada simulasi sensorik atau emosional yang dirasakan pelanggan selama menggunakan jasa tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.